Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan salah satu entrepreneur yang menginspirasi saya, yaitu Nurhayati Subakat. Nurhayati merupakan salah satu dari sekian banyak pengusaha wanita sukses Indonesia. Beliau merupakan pendiri sekaligus pemilik merek kosmetik terkenal yaitu Wardah Kosmetik. Saat ini Nurhayati Subakat merupakan CEO dari PT Paragon Technology and Innovation, sebuah perusahaan yang mengelola merek kosmetik Wardah, makeover, dan perawatan rambut putri. Nurhayati Subakat beliau lahir di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 1950. Ia merupakan anak kedua dari 8 bersaudara. Di Padang Panjang beliau sekolah di Pondok Pesantren Diniyah Putri hingga kemudian beliau pindah ke Padang dan melanjutkan sekolahnya di Padang. Sejak kecil Nurhayati memiliki otak yang cerdas. Terbukti gadis Minangkabau ini berhasil diterima di Institut Teknologi Bandung di jurusan farmasi. Setelah menyelesaikan kuliah tepat waktu, ia kemudian pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat dan bekerja di rumah sakit di Kota Padang sebagai seorang apoteker. Setelah lama bekerja di rumah sakit, Nurhayati Subakat kemudian pindah ke Jakarta dan bekerja di perusahaan kosmetik terkenal sebagai staf quality control. Karirnya di perusahaan tersebut kemudian beranjak, namun Nurhayati kemudian memilih keluar dari perusahaan dan memilih untuk merintis usaha sendiri. Berbekal pengalaman ketika bekerja di perusahaan kosmetik tersebut, ia kemudian mencoba untuk membuat produk sampo bermerek Putri. Usahanya produk sampo tersebut ia jalankan di rumahnya sendiri dengan dibantu oleh satu karyawannya, yaitu pembantunya sendiri. Nurhayati kemudian memperkenalkan produknya di salon-salon yang berada di wilayah Jakarta. Pelan tapi pasti produknya kemudian mulai diterima di masyarakat. Meskipun industri rumahan, usahanya berkembang pesat berkat kejelian melihat peluang pasar. Keuangan perusahaan kemudian terus meningkat. Beliau bahkan mendirikan PT Pusaka Tradisi Ibu dalam manajemen usaha samponya. Cobaan datang beberapa tahun kemudian. 5 tahun setelah usahanya berkembang pesat, pabrik milik Nurhayati dilalap api dan terbakar. Kejadian tersebut membuat nasib usaha sampo milik Nurhayati berada di titik nadir. Pabrik terbakar dan utang di bank yang belum lunas membuat beliau sempat ingin menutup usahanya. Belum lagi ia memiliki karyawan yang harus ia bayarkan gajinya. Namun disinilah titik balik dari Nurhayati. Ia menolak menyerah dengan keadaannya. Ia mencoba memulai dari nol lagi. Modal usaha ia peroleh dari tabungan suaminya. Dana tersebut kemudian ia pakai untuk membayarkan gaji karyawannya dan mencoba membangun pabriknya kembali. Pabriknya yang baru akhirnya berdiri dan beroperasi lagi. Selain itu, ia kemudian mencoba untuk melakukan inovasi baru dengan membidik konsumen muslimah, yang pada akhirnya meluncurkan produk yang kemudian dikenal dengan nama Wardah pada tahun 1995 dan juga mulai masuk di pasar tata rias. Produk kosmetik Wardah ditujukan untuk kaum muslimah yang ingin tampil elegan tanpa perlu cemas kehalalan produk tersebut. Produk Wardah mengedepankan prinsip halal, aman, serta memiliki kualitas yang baik sekali. Awalnya sangat sulit memasarkan produk kosmetik halal. Untuk mendapatkan distributor, ia butuh waktu tidak sebentar. Maklum, saat itu pengguna produk kosmetik tidak sebanyak sekarang, apalagi kosmetik yang berlabel halal merupakan hal baru. Banyak orang yang tidak bisa menerima produk Wardah. Untuk beberapa lama, Wardah sempat dipasarkan dengan metode direct selling atau multi-level marketing. Cara ini berlangsung selama beberapa tahun. Namun, seiring bertambahnya gerai kosmetik yang menjual produk Wardah, metode ini pun ditinggalkan. Sejak 2003, Nurhayati mulai melakukan perubahan, misalnya dengan menghadirkan kemasan baru untuk menarik minat pembeli. Untuk meningkatkan brand awareness, Wardah menggunakan jasa brand ambassador seperti Marissa Haque dan Inneke Koesherawati. Dengan segudang prestasinya, Nurhayati terpilih dari salah satu penerima penghargaan Tokoh Perubahan Republika 2016. Dari industri rumahan dengan karyawan 2 orang, kini PTI yang didirikan Nurhayati sudah memiliki sekitar 7.500 karyawan. Lahan awal seluas 350 meter persegi, tempat produksi pada 1985. Kini berkembang menjadi area pabrik seluas 15 hektar. Tentang persaingan dengan produk luar, Nurhayati menegaskan produk kosmetik lokal siap bersaing di kancah global. Hal tersebut ia buktikan lewat bisnis kosmetika yang dibangun di bawah bendera PTI. Nurhayati beranggapan pemerintah tidak perlu lagi memberikan insentif untuk menarik investor dari luar negeri. Insentif yang diperlukan cukup pada industri hulu saja, alih-alih industri hilir kosmetik.
Tentang keberhasilannya, Nur Hayati mengatakan itu takkan didapat tanpa kerjasama tim solid yang menyokongnya sejak 1985. Pada 20 tahun pertama bisnisnya, Nur Hayati mengungkap amat banyak kejadian jatuh bangun perusahaan. Namun ia selalu yakin pertolongan Allah selalu ada sehingga ia bersemangat untuk kembali bangkit. Memimpin perusahaan sejatinya bukan impian Nur Hayati, namun setelah beberapa tahun bekerja di dunia farmasi, ia ingin menyelaraskan kehidupan keluarga dengan karir. Kenapa saya memilih entrepreneur ini? Karena entrepreneur ini begitu bekerja keras dan bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Dia pun memberikan inovasi-inovasi baru di dunia perkosmetikan Indonesia.